Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas materi dari buku Mina 1. Hari ini kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 1 yang terjemahan edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang tertera di layar ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang ada di bab 19, khususnya untuk Atarashi Kotoba, pengenalan kosakata baru. Memang sih saya sudah mengerjakan upload materi mulai dari penjelasan pola kalimat dari Renshu E, Renshu B, dan juga Mongdai. Tapi untuk bagian kosakata barunya ini belum saya sampaikan. Jadi saya akan sampaikan hari ini. Materi hari ini dibuat untuk minasang yang belum belajar bab 19. Jadi untuk minasang yang sudah belajar bab 19 bisa skip video hari ini atau jika ingin melakukan pengulangan materi pun silakan. Materinya ada di halaman Hyakuju Hachi Peiji kara Hyakuju Kyu Peiji made desu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata baru bab 19. Hai, hajime mashou. Kita akan mulai dari deretan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja yang pertama yaitu mendaki atau bisa juga kita artikan naik. Noborimas dengan kanji pertama yang digunakan ini memiliki detail arti mendaki atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah to climb up. Misalkan, yamani noborimas, mendaki gunung. Dan kanji satu lagi memiliki cara baca yang sama, yaitu noborimas. Tapi kanji yang digunakan berbeda ya. Yang ini lebih tepatnya kita berikan arti naik. Dalam bahasa Inggris digunakan to go up. Jadi kita bisa bayangkan ya perbedaan arti dari bahasa Inggris antara kanji noborimas yang pertama dengan kanji noborimas yang kedua. Untuk noborimas yang kedua, di sini penggunaannya sebagai berikut. Kaidang o noborimas, naik tangga. Detail perbedaan penggunaan dua kanji noborimas yang berbeda ini saya peroleh dari highnative.com. Ini tidak endorse ya, saya cuma menawarkan salah satu cara. Misalkan minasang menemukan dua kosakata yang mirip atau dua kanji yang beda tapi cara bacanya sama, penggunaannya berbeda, pengen tahu seperti apa? Websitenya ada di sini. Contoh cara kita menemukan informasi perbedaan penggunaan dua istilah yang sama dalam bahasa Jepang dari highnative.com, minasang bisa input keywords di Google, misalkan noboru kanji yang pertama, to, noboru kanji yang kedua, lalu diikuti dengan noa, do chigaimasu ka, bagaimana perbedaannya? Terus ditambahkan ketik Hey Native, nanti akan muncul di sana materinya. Misalkan kita akan mencari perbedaan antara dare dan donata. Dare dan donata itu kan punya arti yang sama ya, tapi apa perbedaannya? Kita bisa ketik dare to donata no wa do chigaimasu ka? Do chigaimasu ka? Kemudian kita tambahkan Hey Native. Hey Native. Nanti akan muncul seperti ini keterangannya. Jadi minasang bisa klik dan pelajari di sana untuk artinya ya. Lalu di sini kita bisa lihat penjelasan yang biasanya diberikan oleh orang Jepang sebagai native speaker-nya. Ini salah satu alternatif di mana minasang bisa mencari dua penggunaan kosakata yang mirip dalam bahasa Jepang. Kata kerja berikutnya adalah menginap. Kita gunakan kata tomarimas. Tomarimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat menginap di hotel. Hoteru ni tomarimas. Jangan lupa untuk tempat di mana kita menginap ini tidak menggunakan de, tapi menggunakan ni. Karena tomarimas memiliki sifat stay atau tinggal. Jadi untuk tempat yang ditinggali, tempat yang kita inapi ini menggunakan partikel ni. Berikutnya ada kata kerja membersihkan. Soji shimasu. Soji shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Contoh penggunaannya membersihkan kamar. Heya o soji shimasu. Hai, mencuci baju ini kita gunakan sentaku shimasu.
Sentaku shimasu. Ini khusus untuk mencuci baju saja. Jika kita menggunakan sentaku shimasu, tidak perlu menambahkan baju sebagai objek. Jadi penggunaannya sebagai berikut. Dalam 1 minggu mencuci baju sebanyak 2 kali. Isshukan ni nikai sentaku shimasu. Berikutnya, kita gunakan kata dengan arti menjadi. Misalkan di sini kita lihat ilustrasinya ada anak yang pendek jadi tinggi. Ada orang yang biasa aja difoto pakai filter menjadi cantik. Jadi, yang digunakan adalah kata narimas. Narimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Misalkan, menjadi tinggi, takaku narimashita. Takaku ini berasal dari kata sifat i takai. Karena akan digabungkan dengan kata kerja, maka hiragana i paling belakang harus diubah menjadi ku, supaya bisa digabungkan dengan narimas atau narimashita. Lalu berikutnya menjadi cantik, kire ni narimashita. Kire merupakan kata sifatna pengecualian. Jika sebuah kata sifatna akan digabungkan dengan kata kerja termasuk dengan narimas, maka setelah kata sifatna harus ditambahkan partikel ni. Berikutnya kita masuk pada deretan kata sifat keiyoshi. Kata sifat yang pertama adalah mengantuk, nemui. Nemui. Contoh penggunaannya dalam kalimat, karena mengantuk, segera tidur. Nemui desu kara sugu nemasu. Hai, segi ada 2 perbandingan kata sifat di sini ya. Terlihat ada yang kuat dan lemah. Untuk kuat kita gunakan istilah tsuyoi. Tsuyoi. Untuk lawan katanya, lemah, kita gunakan yowai. Yowai. Hai. Berikutnya tentang kata benda, meishi. Kata benda yang pertama yaitu latihan, kita gunakan istilah renshu. Renshu. Contoh penggunaannya, melakukan latihan hiragana. Untuk satu kalimat ini bisa memungkinkan ada 3 macam kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, hiragana renshu o shimasu. Jadi antara hiragana dengan renshu ini bisa digabungkan tanpa menggunakan partikel no. Berikutnya bisa juga kita gunakan hiragana no renshu o shimasu. Ini bisa juga kita tambahkan partikel no ya. Dan satu lagi kalimatnya hiragana o renshu shimasu. Yang manapun minasang bisa gunakan kalimat ini ya. Berikutnya ada nama-nama olahraga. Yang pertama ada gorufu. Dan yang satu lagi minasang pasti sudah tahu ya, sumo. Berikutnya ada istilah secara literal menggunakan arti teh hijau. Tapi secara kontekstual bisa juga merujuk pada arti upacara minum teh hijau. Menggunakan istilah ocha. Untuk upacara minum teh di sini sebetulnya menggunakan 2 istilah juga ya. Yang pertama ada istilah chanoyu dan satu lagi kita bisa menyebutnya sado. Berikutnya ada kata memiliki hari yaitu hi. Untuk hi ini biasanya digabungkan dengan kata benda sebelumnya. Misalkan kodomo no hi, hari anak, dan satu lagi haha no hi, hari ibu. Berikutnya ada kata memiliki arti kondisi yang biasa digunakan untuk menjelaskan kondisi sebuah benda atau bisa juga digunakan untuk menjelaskan kondisi keadaan kita. Choshi. Choshi. Misalkan, kondisi tubuh memburuk. Karada no choshi ga warui. Berikutnya ada kata keterangan 1 kali menggunakan ichido. Contoh penggunaannya dalam kalimat Ichido nihon ni ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang 1 kali. Untuk bagian partikel ke di sini menggunakan partikel ni ya, yang lebih sering digunakan orang Jepang pada saat bercakap-cakap daripada menggunakan partikel e. Walaupun di buku semuanya menggunakan partikel e ya untuk arti ke. Setelah ichido, kita belajar penggunaan ichidomo. Ichidomo memiliki arti 1 kali pun tidak titik-titik. Jadi jika kita menggunakan ichidomo, maka bagian akhir dari kalimatnya ini harus menggunakan kata kerja bentuk negatif. Contohnya, ichidomo nihon ni ita koto ga arimasen. 1 kali pun tidak pernah pergi ke Jepang.
Berikutnya ada keterangan perlahan-lahan menjadi titik-titik. Ini berkaitan dengan perubahan. Kita gunakan kata dangdang. Contoh penggunaannya, karena sekarang musim semi, perlahan-lahan menjadi hangat. Udaranya jadi hangat ya. Jadi kita gunakan imawa haru desu kara dangdang atakaku narimashita. Hai, tsugi ada kata tidak lama lagi. Mosugu. Mosugu. Contohnya, sebentar lagi tes lo, ayo belajar sungguh-sungguh. Mosugu testo desu yo, isshoukeme benkyou shimashou. Berikutnya ada istilah yang bisa kita artikan berkat doa Anda. Okage samade. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Misalkan kita bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, maka kita pasti saling menyapa. Diawali dengan sapaan, "O genki desu ka?" Sehatkah? Atau apa kabar? Lalu untuk jawabannya kita bisa manfaatkan okage samade. Okage samade genki desu. Berkat doa Anda, saya baik-baik saja. Berikutnya ada tapi, demo, diletakkan di awal kalimat. Contoh penggunaannya, pekerjaannya sibuk tapi menyenangkan. Shigoto wa isogashii desu, demo tanoshii desu. Jadi demo ini kita gunakan di awal kalimat dengan arti tapi. Berikutnya kita lihat kosakata apa saja yang digunakan pada bagian percakapan di bab 19. Kaiwa, percakapan. Yang pertama, ada istilah untuk bersulang atau toast dalam bahasa Inggris, kita gunakan kampai. Kampai. Berikutnya, ada kata diet, kita gunakan dieto. Dieto shimasu, melakukan diet. Lalu di sini ada kata sifatna yang tidak memungkinkan atau yang dipaksakan. Kita gunakan murina. Murina. Contohnya, murina dieto, jadi diet yang dipaksakan. Saking memaksakan diet sampai dia kurus kering seperti ini ya. Berikutnya ada istilah baik untuk tubuh. Karadani ii. Contohnya, olahraga baik untuk tubuh. Undo wa karadani ii desu. Berikutnya kita lihat tower ini namanya adalah Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree. Saya doakan minasang yang nonton video ini suatu saat bisa pergi ke Tokyo Sky Tree. Lalu kita berkenalan dengan salah satu tokoh seniman, Katsushika Hokusai. Katsushika Hokusai ini merupakan nama pelukis ukiyo-e yang terkenal pada zaman Edo. Detailnya tentang ukiyo-e itu seperti apa, minasang bisa pause dulu videonya, bisa baca sendiri ya. Di sini sudah saya cantumkan keterangannya dari Wikipedia. Di sini saya sertakan juga contoh ukiyo-e yang sudah dibuat oleh Katsushika Hokusai. Hai, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Oke minasang, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya. Bye-bye.